Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Memasuki minggu yang baru lagi di bulan November ini. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang. Dan kita mau menaikkan pujian syukur penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan dan penyertaan di sepanjang hari-hari hidup. Sebab kasih setia, kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik. Sebab itu kami mau memujimu, menyembahmu di sepanjang umur hidup. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mereka katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka dan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
Aku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan sejak waktu banyak hujan dan berlayar dalam hati saudaraku. Mari kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka inilah yang kurenungkan sejak yang hujan dan dalam hati kau dengar dari saudara Tuhan, yang hatiku bersuka dari banyak bangsa Tuhan Tuhan inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin. Yang hujan dan berlindungan kepadamu dalam hati kau dengar mari kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka.
Kami menyembah Yesus. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya yang layak dipuji, disembah.
ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa dan mengendalikan setiap hidup kami. Bersyukur menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tidak ada yang sama. Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di setiap waktu, di setiap hidup kami. Indah hadirat-Mu. Kami menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Tidak seperti yang dunia berikan. Kami bersyukur. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala perkara. Sebab kami aman di dalam-Mu. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Sebab itu kami suka tinggal dalam hadirat, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu, suara yang menenangkan hati kami, suara yang meneguhkan hati kami, suara yang menenteramkan hati kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kau beri hidup-Mu bagi kami. Kau curahkan darah-Mu, menghapus dosa kami, menebus hidup kami, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Luar biasa Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama, terpujilah namamu. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Sebab itu kami tak ragu, kami tak bimbang. Sebab Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha besar. Kak Heri suaranya putus-putus. Iya. Gak kedengaran suaranya Pak Heri. Ada Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah, kami tak takut sebab Engkau menjaga kami Tuhan. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagamu.
ku bimbang Yesus peliharaku. Haruslah ku susah, Rohmu singgunku. Haruslah ku sembah, Dia memberkatiku. Amin. Elsa, bangsa ya besar, ya besar, Elsa, dia Elsa, Elsa, kuasa berkatnya berlimpah, Elsa, berkatnya berlimpah, Elsa, amin. Berkatnya berlimpah, Elsa, Engkau Allah El Shaddai yang menyertai dan memberkati hidup kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak bimbang. Sebab Engkau selalu ada bersama. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Janji-janji-Mu semua Kau genapi bagi kami yang percaya kepada-Mu. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Minta maaf, saya tutup video supaya suara saya jelas terdengar. Mungkin sinyal. Oke, kita hari ini masuk di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-20 dengan judul perikop yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa-Mu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu.
Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, perikop yang pertama yang dapat kita belajar pagi hari ini adalah betapa kita ini butuh hikmat daripada Tuhan. Menghadapi kelicikan dunia, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu terintimidasi sehingga marah. Juga kita tidak perlu harus berdebat kusir, tetapi biarlah kita belajar seperti apa yang Yesus lakukan hari ini. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, dan itu tidak salah, karena apa yang ditanyakan oleh Yesus itu juga hal yang harus dipahami dengan benar oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi poin pentingnya adalah seperti yang saya katakan tadi, betapa kita ini butuh hikmat. Ada beberapa orang kadang berprinsip punya nasihat seperti ini. Ya kita nggak perlu menjawab apa yang orang nggak tanya. Artinya ya jangan ember.com juga. Nah, tapi dari apa yang kita belajar hari ini, ya kalau orang bertanya kan memang harus kita jawab. Tapi terkadang jawaban kita itu, sekali lagi, poin penting adalah mari minta hikmat Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Dan itu memang bukan perkara yang mudah untuk kita latih terus-menerus. Karena terkadang perkataan kita bisa dibalik dan menjadi bumerang bagi kita. Apalagi kalau perkataan itu didasari dengan rasa emosi, rasa khawatir, rasa takut. Makanya belajar pagi hari ini dari apa yang kita baca dari perikop ini, seperti apa yang ditulis Petrus di 1 Petrus 4 ayat 7, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya tentu berdoa bukan hanya bicara tentang kita harus lipat tangan dulu, tutup mata dulu, waktu orang ngobrol, tunggu ya, aku mau doa dulu. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi doa itu esensinya adalah hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika ada situasi di mana kita sedang berbicara, tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang itu membuat kita merasa tersudut, dipojokkan. Belajarlah kuasai diri, jadi tenang. Ya sesaat dengan menarik nafas. Dan tentu berkali-kali saya katakan kita ini kan selalu terhubung dengan Tuhan. Karena bicara tentang doa itu kan bicara tentang hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang adalah sumber segala hikmat itu akan menolong kita. Jadi belajar untuk tidak segera menjawab pertanyaan, apalagi dengan emosi. Kalau pertanyaan atau pernyataan orang itu adalah hal-hal yang menyudutkan kita, dan itu yang harus terus kita belajar dalam hidup ini. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan dengan berdoa, tentu ada hikmat Tuhan yang mengalir, ada hikmat Tuhan yang akan menolong kita. Minimal menghindari perdebatan kusir. Minimal. Itu minimalnya Bapak Ibu. Dan lebih lagi ya kalau kita pakai emosi, akan semakin runyamlah pembicaraan kita itu. Menjadi debat kusir, bahkan bisa menjadi hal yang lebih lagi daripada itu. Jadi dari perikop yang pertama, pembelajarannya adalah ketika menghadapi pertanyaan ataupun pernyataan yang sepertinya seakan-akan memojokkan kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau perlu jawab tentu dengan hikmat Tuhan. Kalau nggak perlu jawab, ya lebih baik diam. Kalaupun dianggap salah, ya sudah terima. Karena seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma, sekiranya mungkin hal itu bergantung kepada dirimu, hiduplah damai dengan semua orang.
Itu dari perikop yang pertama yang dapat kita belajar. Yang kedua bicara tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia ke kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tapi mereka takut kepada orang banyak. Ya, jadi kalau bicara perikop ini, Yesus jelas sedang menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini sejak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia dipercayakan untuk mengelola dunia ini, tetapi mereka lupa siapa pemilik dunia ini. Mereka menganggap dunia ini adalah milik mereka, sehingga dengan segala hal mereka nikmati. Tetapi ketika diutus nabi-nabi untuk mengingatkan mereka kepada Tuhan, sang pemilik dunia, sang pemilik kehidupan, mereka malah membunuh. Dan sampai pada akhirnya Tuhan datang dalam pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dan kita tahu, walaupun ini peristiwa belum terjadi, tapi Yesus tahu itu bakalan terjadi, yaitu bahwa anak sang pemilik itu pun akhirnya dibunuh. Dan firman Tuhan katakan, ya apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang tidak mau menerima baik firman yang disampaikan oleh Nabi maupun firman itu sendiri, yaitu Yesus, selain binasa. Jadi dari perumpamaan ini kita tahu orang yang gak mau terima firman Tuhan, apalagi tidak mau menerima firman itu sendiri dalam pribadi Yesus, ya ujungnya pasti binasa Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagai orang yang tidak berlaku seperti orang-orang yang diberi sewa kebun anggur, yaitu orang-orang yang ada di dunia ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya kita tidak masuk pada golongan orang yang dibinasakan. Jadi dari perikop ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan. Seperti ayat 19, ya ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala sih ya tahu sih yang dimaksud itu mereka. Karena memang sudah tersimpan dalam hati mereka di momen ini tentunya, bahkan di momen sebelumnya ketika Yesus semakin viral, semakin banyak pengikutnya, mereka semakin iri dan mereka selalu berusaha untuk membunuh Yesus. Makanya mereka tahu mereka yang dimaksud. Karena kita juga pernah baca ketika Yesus pernah ngomong bahwa mereka akhirnya mengakui bahwa leluhur-leluhur mereka itu membunuh para nabi. Nah, jadi
Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan untuk memberitahukan kepada ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tetapi bukannya mereka bertobat, tapi mereka malah berusaha dan semakin benci kepada Yesus. Nah, ini yang juga harus kita belajar untuk kita jaga hati kita. Terkadang ketika orang menasehati kita dengan tulus, ketika orang mau mengarahkan kita, apakah kita bisa menerima dengan baik nasihat itu dan membuat kita bertobat, atau justru membuat kita semakin mengeraskan hati? Ya, hidup adalah pilihan. Seperti Firaun berkali-kali diingatkan oleh Musa dan Harun yang dipakai oleh Tuhan, tapi berkali-kali dia mengeraskan hati sampai pada akhirnya ya Tuhan yang mengeraskan hatinya untuk dibinasakan. Nah, jadi mari jaga hati kita, jangan sampai kita menjadi keras hati. Berkali-kali saya katakan tidak ada firman Tuhan yang keras. Yang keras itu hati kita. Karena kalau kita terima firman Tuhan itu dengan hati yang lembut, rendah hati, tentulah firman setajam apapun itu akan masuk ke dalam hati kita. Ya seperti spons kalau ditusuk dengan jarum akan lembut. Nah, tapi coba kalau jarum itu ketemu batu yang keras atau bor, semakin sakit rasanya. Jadi mari miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga ketika firman Tuhan datang kepada kita, itu membuat kita segera bertobat. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Itu yang dapat kita belajar dari perikop yang kedua. Yang berikutnya, perikop yang ketiga tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukannya mereka bertobat, tapi mereka semakin keras hati, semakin benci, dan hatinya akhirnya menimbulkan pikiran-pikiran jahat dan selalu akan mencari kesempatan untuk mencelakai Yesus. Ayat 21 lanjutnya, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ini ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan menghadapi dunia yang licik, apalagi yang berusaha menjatuhkan kita, memfitnah kita. Ya, mari kuasai diri, jadi tenang, berdoa, minta hikmat Tuhan, sehingga kalaupun kita harus menjawab, biarlah jawaban kita itu bukan dari emosi atau kemarahan kita, tetapi itu datangnya dari hikmat Tuhan. Karena tentu akan ada banyak situasi, akan ada banyak pertanyaan yang akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi poinnya, kita butuh hikmat Tuhan Bapak Ibu. Perikop berikutnya, ini juga ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dan tentu pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang berusaha untuk menjebak Yesus. Karena seperti pernah saya katakan, orang Saduki dan Farisi itu dua mazhab yang berbeda pemahamannya, khususnya tentang kebangkitan orang mati. Itu mereka sangat bertolak belakang. Makanya kalau nanti di Kisah Para Rasul kita akan ketemu bagaimana Paulus akhirnya justru menggunakan situasi perbedaan antara orang Saduki dan Farisi untuk dia lolos. Nah, itu hikmat Tuhan juga. Nanti kita ketemu itu nanti Kisah Para Rasul.
Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai seorang saudara laki-laki mati